Fajar di atas menara, awal langkah sang arsitek muda. Fajar baru saja merekah di ufuk timur Bekasi. Sinar lembut matahari memantul di kaca-kaca tinggi gedung Summarecon, menandai awal hari di sebuah kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di antara hiruk-pikuk pembangunan dan lalu lintas yang mulai padat, seorang pria muda berdiri menatap lahan kosong yang luas di depan matanya. Namanya Raffi Alamsyah, seorang arsitek muda lulusan terbaik yang baru saja dipercaya mengemban proyek impian, merancang Masjid Agung Al-Azhar Summarecon Bekasi. Bayangkan, Vi, ujar Pak Ridwan, mentornya yang juga kepala proyek, sambil menunjuk lahan seluas beberapa hektar itu. Di sini kelak akan berdiri rumah Allah, bukan sekadar bangunan, tapi simbol kebangkitan spiritual di tengah modernitas. Raffi terdiam. Ia memandang langit Bekasi yang mulai berwarna jingga, mendengar samar adzan subuh dari kejauhan. Dalam hati ia tahu, proyek ini bukan hanya soal desain, tapi panggilan jiwa. Sebagai seorang arsitek muda, ia ingin menciptakan masjid yang bukan hanya indah di mata manusia, tapi juga memuliakan Sang Pencipta. Hari-hari berikutnya diisi dengan diskusi panjang. Ia meneliti filosofi masjid-masjid dunia, dari Al-Aqsa hingga Hagia Sophia, dari Masjid Al-Azhar di Kairo hingga Masjid Nabawi di Madinah. Namun, di balik semua itu, ia ingin menghadirkan sentuhan lokal, agar umat di Bekasi merasakan kedamaian dan keagungan tanpa harus pergi jauh. Latar belakang pembangunan ini tak lepas dari cita-cita besar Yayasan Al-Azhar Indonesia yang ingin memperluas jangkauan dakwahnya ke kota-kota modern. Summarecon, dengan konsep kotanya yang tertata dan modern, menjadi lokasi sempurna, tempat spiritualitas dan kemajuan bisa bersanding. Namun, jalan itu tidak mudah. Raffi harus berhadapan dengan keterbatasan lahan, tekanan waktu, hingga perdebatan antara idealisme dan efisiensi. Beberapa pihak ingin menjadikan masjid ini sekadar pelengkap kawasan, sementara Raffi memimpikan sesuatu yang lebih besar, simbol keberadaan Islam yang megah di jantung kota Bekasi. Suatu malam, ia duduk sendirian di tumpukan blueprint di kantornya. Angin malam berembus lewat jendela, menggoyangkan kertas-kertas yang berserakan. Di atas meja, sketsa kubah setengah jadi terlihat samar oleh cahaya lampu neon. Ia menghela napas panjang. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Allah, bimbinglah aku agar setiap garis yang kutarik menjadi ibadah, setiap sudut yang kubentuk menjadi tempat bersujud bagi hamba-Mu." Keesokan paginya, ia datang lebih awal. Di tengah lahan kosong itu, ia membayangkan menara yang menjulang tinggi, kubah putih yang memantulkan cahaya matahari, dan halaman luas tempat anak-anak berlarian setelah sholat. Ia tersenyum kecil, karena di matanya, masjid itu sudah berdiri, meski baru dalam imajinasi. Pak Ridwan menghampirinya sambil membawa kopi hitam. "Masjid bukan dibangun dari batu dulu, Vi. Tapi dari niat," katanya pelan. Raffi mengangguk. Ia tahu, perjalanan panjang baru saja dimulai. Cahaya dari timur, mimpi yang menjadi nyata. Pagi itu, langit Bekasi masih diselimuti kabut tipis. Di atas lahan yang kini sudah dipenuhi tiang pancang dan kerangka baja, Raffi Alamsyah berdiri dengan helm putih dan rompi proyek. Matanya menatap menara yang perlahan menjulang, simbol pertama dari mimpinya yang mulai terbentuk. Suara mesin bor dan tukang yang saling bersahutan terdengar seperti orkestra pembangunan, sebuah simfoni kehidupan yang menandakan sesuatu yang besar sedang lahir di jantung Summarecon Bekasi. "Sudah kau lihat laporan dari tim desain interior, Vi?" tanya Pak Ridwan, mendekat sambil memegang map tebal berisi revisi struktur. "Sudah, Pak," jawab Raffi sambil membuka tablet digitalnya. "Tapi saya ingin menambahkan sesuatu. Saya ingin cahaya alami masuk dari setiap sisi ruang utama. Saya ingin jemaah merasa seperti sedang disinari oleh cahaya ilahi." Pak Ridwan tersenyum samar. "Kau masih dengan idealismemu yang itu, ya?" "Bukan idealisme, Pak. Ini doa," jawab Raffi mantap. Konsep itu kemudian menjadi titik balik dalam desain Masjid Agung Al-Azhar Summarecon Bekasi, cahaya dari timur. Raffi ingin menciptakan ruang yang mampu memantulkan ketenangan, di mana sinar matahari pagi menembus kaca berlapis motif kaligrafi, menari di lantai marmer, dan jatuh lembut di atas sajadah jemaah. Cahaya itu seolah menjadi saksi atas setiap sujud, setiap doa yang terucap di tempat suci itu. Malamnya,
Di kantor desain, Raffi ditemani Siti Rahma, mahasiswi arsitektur magang yang sedang meneliti sejarah masjid-masjid besar di Nusantara. "Mas, tahu nggak?" ucap Siti sambil membolak-balik buku sejarah. Masjid-masjid besar di Indonesia dulu selalu menghadap timur dengan perhitungan astronomi, bukan sekadar arah kiblat. Mereka percaya cahaya pagi itu membawa keberkahan. Raffi menatapnya dengan mata berbinar. "Mungkin itu yang kita cari, Siti. Cahaya yang tidak hanya menerangi ruangan, tapi juga hati manusia." Hari demi hari berlalu. Fondasi mulai kokoh, dinding mulai berdiri, dan struktur kubah besar mulai dibentuk. Para pekerja datang dari berbagai daerah, bekerja dengan penuh semangat. Di sela kerja keras mereka, adzan zuhur berkumandang, dan semuanya berhenti sejenak. Mereka menunaikan sholat berjamaah di atas lantai semen yang masih kasar, di bawah panas matahari. Namun di mata Raffi, momen itu adalah lukisan paling indah, iman dan kerja yang berjalan beriringan. Suatu sore, ia memandang dari jauh menara yang hampir rampung. Sinar jingga matahari sore memantul di logam kubah sementara burung-burung beterbangan di sekitarnya. Ia teringat percakapan dengan ibunya dulu, ketika masih kuliah. "Nak, kalau kau jadi arsitek, jangan cuma bangun gedung tinggi. Bangunlah tempat orang bisa menemukan Tuhan." Kalimat itu terus bergema di benaknya. Setiap garis yang ia buat, setiap keputusan desain yang ia ambil, selalu berlandaskan satu hal, agar manusia bisa merasa dekat dengan Tuhannya. Namun di balik kemajuan itu, tekanan mulai datang dari pihak pengembang. Anggaran meningkat, jadwal semakin ketat, dan beberapa pihak menuntut penyederhanaan desain agar lebih efisien. "Kalau kau tetap pertahankan skylight kaca kaligrafi itu, biayanya membengkak 2 kali lipat," kata salah satu perwakilan proyek dengan nada tajam. Raffi terdiam. Ia tahu kompromi akan mengubah makna dari rancangan itu. Tapi di sisi lain, waktu dan dana menjadi hal yang tidak bisa ia abaikan. Malam itu ia berkeliling ke area proyek yang sepi. Lampu-lampu sorot menyala redup, memantulkan bayangan rangka besi di tanah. Ia berhenti di titik tengah masjid, tempat mihrab kelak akan berdiri. Di sana, ia duduk dan memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Dalam diam, ia menundukkan kepala dan berdoa. "Ya Allah, jadikan setiap keterbatasan ini sebagai jalan menuju kesempurnaan yang Engkau ridho." Ketika fajar menyingsing, ia menemukan jawabannya. Bukan dengan meniadakan desain cahaya alami itu, tapi dengan menyederhanakannya secara bijak, mengganti material mahal dengan inovasi lokal, tanpa mengurangi nilai spiritualnya. Keesokan harinya, ia memperlihatkan konsep baru itu kepada Pak Ridwan. "Saya tak menghapus cahaya, Pak. Saya hanya membuatnya lebih mudah dijangkau." Pak Ridwan menepuk pundaknya. Dan itulah makna sejati dari membangun rumah Allah, bukan untuk kemewahan, tapi untuk keberlanjutan. Hari itu, cahaya matahari timur menembus sela-sela rangka menara yang belum tertutup sempurna. Cahayanya jatuh tepat di wajah Raffi. Ia menatap ke arah timur, tersenyum, dan dalam hatinya berkata, cahaya itu akhirnya menemukan jalannya. Masjid Agung Al-Azhar Sumarekon Bekasi terus tumbuh, tiang demi tiang, tembok demi tembok, bersama tekad dan keyakinan orang-orang yang membangunnya. Di bawah langit Bekasi yang semakin biru, mimpi itu perlahan menjadi nyata. Di bawah kubah putih, ujian iman dan ambisi. Langit Bekasi mulai berwarna kelabu ketika rangka kubah besar Masjid Agung Al-Azhar Sumarekon Bekasi akhirnya berdiri utuh. Hari itu seharusnya menjadi hari yang penuh sukacita, namun suasana di lokasi proyek terasa berat. Hujan turun perlahan, membasahi baja dan semen yang baru mengeras. Di tengah hiruk-pikuk para pekerja yang berlarian menutup peralatan, Raffi Alamsyah berdiri diam, menatap ke atas, ke arah kubah putih yang belum sepenuhnya selesai. Kubah itu adalah jantung dari seluruh desainnya. Bentuknya terinspirasi dari kubah klasik Masjid Al-Azhar di Kairo, tetapi dengan sentuhan modern. Struktur baja ringan berpadu dengan panel bertekstur putih mutiara yang memantulkan cahaya. Namun hari itu, kabar buruk datang, salah satu panel utama retak akibat kesalahan pemasangan. Nilainya tidak kecil, dan jadwal peresmian sudah ditetapkan 3 bulan lagi. "Ini bukan sekadar panel, Pak," ujar Raffi cemas saat rapat darurat bersama tim. "Kubah itu simbol utama.
Kalau kita ganti seadanya, kita kehilangan makna. Pak Ridwan menatapnya dengan tatapan penuh pertimbangan. Aku paham, Vi, tapi kita tak punya banyak waktu. Dan dana tambahan tidak mungkin keluar lagi. Raffi terdiam. Ia merasa terjepit antara idealismenya dan kenyataan keras dunia proyek. Beberapa malam berikutnya, ia tak bisa tidur. Di apartemennya yang menghadap ke arah lokasi masjid, ia duduk memandangi cahaya redup lampu sorot yang menyorot kubah dari kejauhan. Pikirannya berkecamuk, suara mesin, rapat, dan tekanan sponsor berbaur menjadi satu. Namun di tengah keheningan itu, terdengar suara azan Isya dari masjid sementara di kawasan Sumarekon. Suara itu lembut, tapi menembus hatinya. Ia menutup mata, mengingat lagi niat awalnya, bukan membangun bangunan megah, tapi rumah Allah yang penuh makna. Keesokan harinya, ia mengunjungi lokasi lebih pagi dari biasanya. Di sana, ia bertemu Siti Rahma yang sedang mengambil foto dokumentasi pembangunan. "Mas, kenapa murung banget?" tanya Siti sambil tersenyum tipis. "Panel kubah itu rusak. Kalau diganti, biayanya besar. Kalau dibiarkan, keindahannya hilang," jawab Raffi lirih. Siti menatap ke arah kubah, lalu berkata pelan, "Kadang, yang retak itu justru yang mengingatkan kita bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan." Kalimat itu seperti menampar kesadarannya. Ia menatap kembali kubah putih itu, dengan retakan halus di salah satu sisinya, memantulkan sinar matahari pagi yang lembut. Retakan itu, entah mengapa, justru membuat pantulan cahayanya terlihat lebih hidup. Raffi tersenyum kecil. Mungkin, ini bukan kegagalan. Ini adalah cara Allah mengajarkan kerendahan hati. Sejak hari itu, ia memutuskan untuk tidak mengganti panel itu, melainkan memperkuatnya dan menjadikannya bagian dari cerita arsitektural masjid. Ia menambahkan kaligrafi halus di sekitar retakan, bertuliskan, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Kaligrafi itu bukan hanya menutupi cacat, tetapi mengubahnya menjadi pesan abadi. Setiap kali cahaya matahari jatuh ke permukaan kubah, kaligrafi itu memantulkan kilau keemasan yang lembut, seolah menegaskan bahwa dari kekurangan pun, keindahan bisa lahir. Namun ujian belum berakhir. 2 minggu kemudian, salah satu kontraktor utama memutuskan mundur karena perbedaan pandangan terkait desain interior. Tim kehilangan separuh pekerja, dan jadwal kembali terancam. Tekanan dari pengembang semakin keras. "Raffi, kau terlalu perfeksionis," ujar salah satu manajer proyek dengan nada tinggi. "Ini bukan masjid museum, ini fasilitas publik. Cepat selesai, itu yang penting." Raffi menghela napas panjang. Ia tahu benar bahwa niat baik kadang harus melewati jalan yang penuh ujian. Malam itu ia mendatangi Pak Ridwan di rumahnya. "Pak," katanya dengan suara bergetar, "apakah saya salah? Saya hanya ingin masjid ini bukan sekadar tempat salat, tapi tempat orang menemukan kedamaian." Pak Ridwan menatapnya dengan lembut. "Vi, setiap bangunan besar lahir dari ujian besar. Kalau semua mudah, tak akan ada nilai di dalamnya. Kau tak salah. Tapi ingat, jangan biarkan ambisi menutupi keikhlasan." Kata-kata itu menenangkan hatinya. Esok harinya, ia kembali ke proyek dengan semangat baru. Ia mulai bekerja lebih dekat dengan para pekerja, bukan lagi dari balik meja rapat. Ia membantu mereka mengangkat material, berbagi makan siang di bawah terik matahari, dan menyemangati setiap orang dengan visi yang sama, membangun rumah Allah dengan hati. Hari itu, saat matahari mulai tenggelam di balik menara, Raffi berdiri di bawah kubah putih yang kini hampir sempurna. Cahaya jingga sore memantul di permukaannya, memancarkan semburat emas di udara. Ia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kubah ini bukan sekadar atap, tapi cermin dari perjuangan manusia mencari Tuhan. Suara azan maghrib menggema dari pengeras suara sementara. Para pekerja berhenti sejenak, berwudu dengan air yang masih dingin, dan sholat di bawah bayangan kubah setengah jadi itu. Di antara barisan sujud mereka, Raffi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian yang begitu dalam. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Masjid ini belum rampung sepenuhnya. Tapi di bawah kubah putih yang telah melalui badai ujian itu, Raffi akhirnya memahami makna sejati dari membangun,
bukan hanya menegakkan bangunan, tapi menegakkan iman di dalam diri sendiri. Langit Bekasi berzikir, doa di tengah batu dan semen. Pagi itu, udara Bekasi terasa berbeda. Awan putih bergulung lembut di langit biru, dan angin bertiup sejuk, membawa aroma semen basah yang samar. Di tengah lahan luas Masjid Agung Al-Azhar Sumarekon Bekasi, Raffi Alamsyah berdiri di atas scaffolding, menatap hamparan proyek yang kini hampir rampung. Kubah putih besar telah berdiri megah, menara kembar menjulang gagah di sisi timur dan barat, dan lantai marmer mulai memantulkan cahaya mentari. Suara palu, mesin bor, dan lantunan tilawah dari radio salah satu pekerja berpadu menjadi irama unik yang memecah kesunyian pagi. Dalam hiruk-pikuk itu, Raffi merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah keheningan spiritual di tengah kebisingan dunia konstruksi. "Mas Raffi, lihat ini," panggil Siti Rahma sambil membawa sketsa taman masjid. Ia kini bukan lagi mahasiswi magang biasa, ia menjadi bagian penting dari tim perancang. "Saya pikir area plaza depan masjid sebaiknya kita tambahkan elemen air, bukan kolam besar, tapi aliran kecil yang melambangkan kehidupan." Raffi tersenyum. "Bagus, Siti. Air adalah simbol kesucian, dan suara gemericiknya akan mengiringi langkah orang menuju sholat. Buat agar orang merasa disambut, bukan hanya datang." Mereka berjalan menyusuri jalur masuk masjid yang sudah mulai tertata. Pohon-pohon kurma muda berdiri berjajar di sisi kiri kanan, dan di tengahnya mengalir aliran air yang tenang. Desainnya sederhana, namun penuh makna, menyatukan unsur alam, arsitektur, dan spiritualitas. Namun di balik semua itu, tantangan baru muncul. Musim hujan datang lebih cepat dari perkiraan, menyebabkan genangan air di beberapa titik konstruksi. Drainase belum selesai, dan sebagian area wudhu terendam. Para pekerja mulai mengeluh, waktu semakin mepet menuju jadwal peresmian. Raffi turun ke lokasi dengan sepatu basah, membantu menimba air bersama para pekerja. "Jangan panik, kita benahi bersama," katanya dengan suara tegas namun menenangkan. Ia memimpin langsung perbaikan, memeriksa saluran air, memastikan setiap lubang pembuangan berfungsi. Hujan deras mengguyur, namun di bawah derasnya air, ia tak berhenti. Dari kejauhan, Pak Ridwan mengamati dengan bangga. Anak itu tidak hanya membangun masjid, gumamnya pelan kepada salah satu kontraktor, ia membangun keteladanan. Beberapa hari kemudian, hujan berhenti. Langit Bekasi berubah cerah, dan matahari kembali menyinari bangunan megah yang hampir selesai. Di halaman depan, para pekerja bersujud setelah adzan zuhur berkumandang dari pengeras suara uji coba. Suara itu menggema lembut ke seluruh kawasan Sumarekon, melewati gedung, taman, dan danau buatan. Orang-orang berhenti sejenak di jalan, menengok ke arah sumber suara. Untuk pertama kalinya, suara azan itu menggema dari Masjid Agung Al-Azhar Sumarekon Bekasi. Raffi berdiri di pelataran, tertegun. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia menatap menara yang menjulang tinggi, merasa seolah langit ikut berzikir bersama mereka. Ia tahu, semua kerja keras, semua malam panjang, dan semua kegelisahan itu tak sia-sia. Siti menghampirinya sambil membawa kamera. "Mas, izinkan saya memotret momen ini." Raffi tersenyum. "Tangkap bukan hanya bangunannya, Siti, tapi juga doa yang ada di dalamnya." Klik kamera berbunyi. Dalam bingkai itu, tampak sosok Raffi berdiri di bawah kubah putih yang berkilau, dengan matahari tepat di belakang menara, seolah cahaya turun menyentuh puncaknya. Namun tak lama setelah itu, kabar datang dari pihak yayasan. Jadwal peresmian resmi ditetapkan hanya 4 minggu lagi. Semua elemen, dari interior hingga taman luar, harus selesai. 4 minggu, seru salah satu mandor panik. "Itu hampir mustahil." Raffi menghela napas panjang. "Kita tidak bekerja untuk mustahil. Kita bekerja dengan niat," katanya tegas. Ia mengatur strategi baru. Setiap malam ia membuat jadwal lembur, membagi tim menjadi beberapa kelompok, struktur, interior, taman, dan pencahayaan. Ia ikut turun tangan mengatur letak lampu sorot, memilih jenis karpet, hingga memastikan kaligrafi di mihrab dipahat dengan benar. Suatu malam, setelah semua pekerja pulang, ia dan Pak Ridwan masih duduk di serambi masjid yang kini sudah tertutup marmer. Angin malam berembus lembut,
membawa suara jangkrik dan gemericik air dari kolam kecil. "Pak," kata Raffi pelan, "kadang saya merasa masjid ini membentuk saya lebih banyak daripada saya membangunnya." Pak Ridwan menatap langit. "Begitulah, Vi. Setiap batu yang kau letakkan, sebenarnya sedang membangun dirimu sendiri." Raffi menatap langit Bekasi yang bertabur bintang. Di bawah cahaya lampu sorot, kubah putih masjid tampak berkilau seperti mutiara di tengah kota. Ia tersenyum, lalu menutup matanya sejenak. Di benaknya, ia mendengar gema suara takbir yang belum dikumandangkan, tapi sudah terasa menggema di hatinya. Ia tahu, perjalanan ini hampir sampai pada ujungnya. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lebih besar daripada bangunan fisik, sebuah perjalanan iman, kerja keras, dan cinta yang tak akan lekang oleh waktu. Di malam yang tenang itu, langit Bekasi seolah berzikir bersama batu, semen, dan baja yang kini telah menjadi rumah Allah. Langit, bumi, dan segala isinya bertasbih kepadanya, bisik Raffi pelan, sebelum akhirnya menatap menara yang menjulang dan berbisik. Dan kini, kota ini pun ikut bersujud. Masjid di hati kota, warisan untuk generasi. Hari itu tiba. Langit Bekasi berwarna keemasan saat matahari pagi menembus awan tipis di atas kawasan Sumarekon. Ribuan orang mulai memadati pelataran luas Masjid Agung Al-Azhar Sumarekon Bekasi. Bendera kecil berkibar di jalan masuk, anak-anak berlarian sambil membawa balon bertuliskan peresmian Masjid Agung Al-Azhar Sumarekon Bekasi, dan suara takbir bergema dari pengeras suara menandai momen bersejarah itu. Di antara keramaian itu, Raffi Alamsyah berdiri diam di tepi kolam refleksi, menatap bayangan masjid di air yang tenang. Kubah putih berkilau di bawah sinar mentari, menara-menara menjulang, dan kaligrafi yang mengelilingi dinding luar memantulkan cahaya halus, seolah ikut mengucap tasbih. Semua itu kini bukan lagi garis di atas kertas, bukan lagi proyek yang penuh tekanan, tapi kenyataan yang hidup. "Mas Raffi," panggil Siti Rahma dari belakang sambil membawa map berisi dokumentasi akhir pembangunan. "Rasanya seperti mimpi, ya? Semua ini akhirnya selesai." Raffi tersenyum, matanya menatap langit. "Selesai? Tidak, Siti. Ini baru mulai. Masjid ini bukan titik akhir. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar, cahaya untuk generasi." Tak lama, Pak Ridwan datang mendekat. Rambutnya yang kini memutih sebagian tertiup angin. "Aku bangga padamu, Vi," katanya pelan. "Bukan karena bangunannya megah, tapi karena kau tak pernah menyerah menjaga maknanya." Raffi menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena bimbingan dan doa semua orang, mungkin masjid ini hanya akan jadi beton tanpa ruh." Acara peresmian dimulai. Para tokoh agama, pejabat kota, dan masyarakat berkumpul di halaman utama. Ustaz besar dari Yayasan Al-Azhar berdiri di atas podium, suaranya tenang tapi penuh wibawa. "Hari ini kita menyaksikan bukan hanya peresmian sebuah masjid, tapi peresmian harapan. Di tengah kemajuan kota, rumah Allah ini menjadi pusat keseimbangan, tempat di mana manusia kembali mengenal dirinya." Kata-kata itu membuat dada Raffi bergetar. Ia memejamkan mata, mendengarkan dengan khusyuk. Ia ingat semua malam lembur, semua kegelisahan, bahkan retakan kecil di kubah yang dulu membuatnya hampir menyerah. Kini semuanya tampak sempurna, bukan karena tanpa cacat, tapi karena setiap cacat telah menjadi bagian dari kisah yang utuh. Ketika azan pertama dikumandangkan secara resmi, suara muazin menggema ke seluruh penjuru kota. Orang-orang menengadah, beberapa menitikkan air mata. Suara itu bukan sekadar panggilan untuk salat, tapi panggilan untuk kembali kepada Allah, kepada nilai, kepada keseimbangan hidup di tengah modernitas. Raffi berjalan perlahan memasuki ruang utama masjid. Lantai marmer putih memantulkan cahaya alami dari kubah kaca, menebar nuansa teduh yang menenangkan. Di tengah ruang solat, ia berdiri menghadap mihrab yang telah diukir indah dengan kaligrafi Asmaul Husna. Ia menunduk, menyentuh marmer dingin di bawahnya, lalu bersujud. Dalam sujud itu, semua kenangan mengalir, dari lahan kosong pertama, malam-malam penuh rencana, hingga doa-doa yang tak henti dipanjatkan. "Ya Allah, terimalah amal kecil ini. Jadikan rumah ini tempat sujud bagi orang-orang yang mencintai MU, dan jadikan aku bagian kecil dari kebesaran MU."
Setelah sholat berjamaah pertama usai, jamaah keluar dengan wajah penuh haru. Anak-anak berlari di halaman sambil tertawa, ibu-ibu berbincang di bawah rindang pohon kurma, dan para bapak berfoto bersama keluarga mereka di depan kolam refleksi. Semua tampak damai, seolah masjid itu benar-benar menjadi hati baru kota Bekasi. Di sisi taman, Siti menghampiri Raffi sambil menunjukkan foto-foto dokumentasi. Salah satunya memperlihatkan kubah putih dengan cahaya matahari sore yang menembus kaligrafi kaca. "Mas, lihat ini. Indah sekali. Saya ingin foto ini jadi sampul buku kita nanti," katanya bersemangat. Raffi tertawa kecil. "Buku?" "Iya, buku tentang perjalanan masjid ini, dari awal hingga berdiri. Bukan tentang teknis bangunan, tapi tentang iman di balik arsitektur." Raffi mengangguk. "Tulislah, Siti. Dunia perlu tahu bahwa di balik setiap batu, ada doa. Di balik setiap tiang, ada cinta." Menjelang sore, kawasan masjid mulai sepi. Langit Bekasi berubah jingga, memantulkan cahaya hangat ke seluruh permukaan bangunan. Raffi berdiri di bawah menara, menatap ke atas. Burung-burung melintas, dan angin sore membawa suara anak-anak mengaji dari ruang TPA di lantai bawah. Hatinya penuh, bukan dengan kebanggaan, tapi dengan rasa syukur. Pak Ridwan menghampirinya untuk terakhir kalinya sebelum pulang. "Vi," katanya lembut, "kalau suatu hari orang bertanya, apa yang paling berharga dari masjid ini, apa jawabmu?" Raffi tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Saya akan jawab, bukan kubahnya, bukan marmernya, tapi hati orang-orang yang akan beribadah di dalamnya." Mereka terdiam, menatap ke arah kubah yang kini berkilau keemasan diterpa cahaya senja. Di kejauhan, suara azan maghrib kembali menggema, menggetarkan udara dan hati siapapun yang mendengarnya. Hari itu, kota Bekasi tak hanya menyambut bangunan baru, tapi juga menyambut jiwa baru. Masjid Agung Al-Azhar Sumarekon Bekasi berdiri bukan hanya sebagai landmark, tapi sebagai saksi cinta manusia kepada Tuhannya, warisan yang akan terus hidup di hati generasi berikutnya. Selama langit Bekasi masih biru, pikir Raffi dalam hati, masjid ini akan terus berdiri dan doa-doa di dalamnya tak akan pernah berhenti. Beberapa tahun kemudian, anak-anak berlarian di halaman masjid setiap sore. Di ruang utama, lantunan ayat suci mengalun lembut. Tak ada yang tahu persis siapa yang merancang setiap lengkungan, setiap cahaya, setiap ruang, tapi semua merasakannya. Ketenangan yang lahir dari keikhlasan. Dan di antara jutaan doa yang naik dari kota ini, nama Raffi hanya satu di antaranya, tertulis diam-diam di antara cahaya dan sujud manusia. Cahaya yang tak pernah padam. Senja perlahan turun di langit Bekasi. Cahaya jingga menyelimuti kubah putih Masjid Agung Al-Azhar Sumarekon Bekasi, memantul di air kolam yang tenang. Dari kejauhan, suara anak-anak mengaji berpadu dengan desiran angin sore, harmoni yang membuat setiap hati yang mendengarnya ikut bergetar. Masjid ini bukan hanya bangunan megah yang berdiri di tengah kota modern. Ia adalah saksi cinta, ketekunan, dan keikhlasan manusia dalam membangun rumah Allah dengan hati yang tulus. Dari seorang arsitek muda bernama Raffi Alamsyah, yang memulai dari mimpi kecil di atas kertas, kini masjid itu telah menjadi simbol ketenangan dan kebanggaan bagi warga Bekasi. Dan selama langit masih membentang di atas kota ini, selama doa masih naik dari lantai marmer putih itu, cahaya dari Masjid Agung Al-Azhar Sumarekon Bekasi akan terus bersinar, menuntun jiwa-jiwa yang mencari kedamaian.